Wahai Muhammad kekasih Allah, jika engkau mau, aku akan timpakan gunung-gunung ini kepada orang-orang Taif agar mereka binasa. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu an, gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin meningkat. Kaum Quraisy tak peduli dengan kesedihan yang tengah menghadapi diri Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau SAW memutuskan keluar dari Mekah untuk menuju Taif. Beliau SAW berharap penduduk Taif mau menerimanya. Harapan Rasulullah SAW ternyata tinggal harapan. Penduduk Taif menolak beliau SAW dan mencemoohnya. Bahkan mereka memperlakukan secara buruk terhadap Rasulullah. Kenyataan ini sangat menggores kesedihan dalam hati Rasulullah SAW. Maka beliau pun kembali ke Mekah dalam keadaan sangat sedih, merasa sempit dan susah. Keadaan ini diceritakan beliau SAW saat ditanya oleh istri tersayang, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Apakah pernah datang kepadamu satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan perang Uhud? Beliau SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Karnut Sa'alib. Lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu. Ternyata ada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu, dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Aqsabain. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah terpojok, tubuhnya terluka dilempari batu, wajahnya berdarah. Zaid yang berusaha melindungi Nabi pun terluka. Dikisahkan sang Nabi sampai harus bersembunyi di sebuah kebun kurma milik Utbah bin Rabi'ah. Area kebun kurma itu masih ada hingga saat ini. Diabadikan sebagai salah satu monumen sejarah bahwa Nabi paling lembut kekasih Allah pernah terluka dan bersembunyi di sana. Di kebun kurma itulah Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaan di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang lemah. Engkau adalah Robku. Kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka terhadapku. Sebab sungguh teramat luas afiat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu.
Mendengar doa itu, Utbah yang mengintip dari pinggir kebunnya merasa tersentuh. Ia pun memanggil budaknya yang beragama Nasrani, Adas, nama budak berkulit hitam itu. Utbah memerintahkan Adas untuk memberikan setan dan anggur kepada lelaki yang berdoa di kebunnya dalam keadaan terluka. Adas, ambillah setan dan anggur dan berikan kepada orang itu, kata Utbah. Adas pun menjalankan perintah tuannya. Ia mengambil setan dan anggur dan mendekati lelaki yang ditunjukkan oleh tuannya tadi. Melihat kedatangan Adas, Rasulullah tersenyum. Setelah Adas mempersilahkan sang Nabi mengambil anggur yang dibawanya, Muhammad memetik 1 butir anggur seraya mengucapkan terima kasih. Sebelum memakan sebutir anggur itu, Rasulullah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mendengar ucapan sang Nabi, Adas kaget bukan kepalang. Ia merasa apa yang diucapkan Rasulullah barusan mirip dengan agama Nasrani yang dianutnya. Setelah berdialog dengan Nabi, Adas akhirnya menyatakan syahadatnya. Ia memeluk Islam setelah menyegarkan tenggorokan sang Nabi dengan sebutir anggur. Betapa indah keislaman Adas. Namun, Utbah tidak berkenan dengan keputusan budaknya itu. Ia pun mengusir Rasulullah, Said dan Adas dari kebunnya. Dakwah Rasulullah di Taif memang sangat berat. Kisah ini diabadikan dalam berbagai torik sebagai salah satu episode terberat dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Tentu saja Allah tidak tega melihat kekasihnya diperlakukan sedemikian rupa. Maka diutuslah malaikat Jibril untuk menjawab doa sang Nabi. Wahai Muhammad kekasih Allah, jika engkau mau, aku akan timpakan gunung-gunung ini kepada orang-orang Taif agar mereka binasa. Dikisahkan dalam riwayat bahwa para malaikat penjaga gunung sudah bersiap membenturkan gunung-gunung batu untuk menghimpit orang-orang Taif yang telah melukai Nabi. Tidak wahai Jibril, jangan. Sesungguhnya mereka belum tahu, jawab Rasulullah. Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan pada saat ini mereka tidak menerima Islam, mudah-mudahan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, begitulah sambutan penduduk Taif. Penolakan mereka saat itu sangat mempengaruhi jiwa Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau pun bersedih. Namun kesedihan ini tidak berlangsung lama, karena sebelum beliau SAW sampai di Mekah, saat melakukan perjalanan kembali dari Taif, Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pertolongan ini sangat berpengaruh positif pada jiwa beliau SAW, mengurangi kekecewaan karena penolakan penduduk Taif, sehingga semakin menguatkan tekad dan semangat beliau SAW dalam mendakwahkan agama yang hanif ini. Jarak antara kota Mekah dan kota Taif kurang lebih 90 km, melewati gunung-gunung berbatu berukuran raksasa. Sebagian tampak tak masuk akal. Batu-batu besar seolah disusun oleh seseorang di atas bukit-bukit. Satu batu menumpang ke batu lain, bersusun di sejauh mata memandang. Memperlihatkan ukurannya, tak mungkin batu-batu itu berada di sana karena campur tangan manusia. Lagi pula, tak ada mesin yang memungkinkan mengangkutnya di medan terjal. Jika bukan karena kehendak Allah dan campur tangan para malaikatnya, paling tidak perlu proses alam yang panjang untuk menempatkan batu-batu raksasa itu di atas sana. Pertolongan pertama datang saat beliau SAW berada di Karnut Sa'alib atau Karnut Manazil. Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung yang siap melaksanakan perintah Rasulullah SAW atas perlakuan buruk penduduk Taif. Namun tawaran ini diabaikan Rasulullah SAW. Beliau SAW tidak berkeinginan melampiaskan kekecewaan atas penolakan penduduk Taif. Justru sebaliknya,
Beliau mengharapkan agar dari penduduk Taif ini terlahir generasi bertauhid yang akan menyebarkan Islam. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang teramat agung. Saat beliau SAW mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru memberikan maaf dan mendoakan kebaikan. Demikian ini selaras dengan beberapa sifat beliau yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti sifat lemah lembut, kasih sayang, dan sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Kemudian pertolongan dan dukungan yang kedua, yaitu saat beliau SAW berada di lembah Naklah, dekat dengan Mekah. Beliau SAW tinggal di sana selama beberapa hari. Pada saat itulah Allah Azza wa Jalla mengutus sekelompok jin kepada beliau. Mereka mendengarkan Al-Quran dan kemudian mengimaninya. Peristiwa tersebut disebut Allah Azza wa Jalla dalam 2 surat, yaitu Quran Surat Al-Ahqaf dan Al-Jin ayat 1 hingga 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Ahqaf ayat 29-31. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghindari pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi, memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Kedua peristiwa di atas meningkatkan optimisme beliau SAW, sehingga bangkit berdakwah dengan penuh semangat tanpa peduli dengan berbagai penentangan yang akan dihadapinya. Setelah kembali ke Mekah, beliau SAW mendapatkan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi, sehingga kaum kafir Quraisy tidak leluasa mengganggunya. Al-Mut'im memiliki 2 jasa sangat besar kepada Rasulullah SAW. Pertama, ia memiliki peran dalam perusakan kertas perjanjian pemboikotan yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Kedua, ia memberikan perlindungan saat kaum Quraisy berusaha mengusir dan mengganggu beliau SAW. Jasa Al-Mut'im ini selalu diingat oleh Rasulullah SAW. Sehingga seusai mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, beliau SAW bersabda perihal para tawanan, seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia mengajakku berbicara tentang para korban yang mati ini, maksudnya meminta beliau SAW membebaskan mereka, maka tentu aku akan serahkan mereka kepadanya. Prioritas dakwah Rasulullah terhadap tokoh kabilah Saqif di Taif kala itu merupakan bukti pentingnya menyampaikan dakwah kepada para tokoh panutan manusia. Rasulullah SAW bersikap sabar menghadapi perlakuan buruk para penentangnya. Meskipun mendapatkan perlakuan buruk, beliau SAW tidak mendoakan kepada Allah agar menurunkan siksa kepada mereka. Namun sebaliknya, beliau SAW mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, dan Allah Azza wa Jalla memperkenankan doa beliau SAW. Perjumpaan jin dengan Rasulullah SAW di lembah Naklah merupakan bukti bahwa jin itu ada dan mereka itu mukallaf. Di antara jin ada yang beriman, ada juga yang kafir. Berimannya sekelompok jin tersebut merupakan hiburan bagi beliau SAW setelah mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk Taif. Dalam kisah rihlah perjalanan Rasulullah SAW ke Taif dan penderitaan yang beliau SAW alami, terdapat pelajaran bagi para dai,
Jika Rasulullah SAW menanggung derita, maka begitu juga para dai. Oleh karena itu, pada dai wajib mempersiapkan diri, karena dakwah merupakan jalan para nabi dan orang-orang salih. Juga dikarenakan tuntutan hikmah Allah Azza wa Jalla bahwa din ini tidak akan dimenangkan kecuali dengan amalan dan usaha keras manusia. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.